Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ika Silvia Dulanu, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru PAUD kelas 1A semester 1 dari Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan podcast kali ini, saya akan membahas tentang gangguan apa saja yang biasanya terjadi pada rentang pertumbuhan perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Seperti yang kita ketahui, anak yang sehat, cerdas, berpenampilan menarik, dan berakhlak mulia merupakan dambaan setiap orang tua. Agar dapat mencapai hal tersebut, terdapat berbagai kriteria yang harus dipenuhi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satunya adalah faktor keturunan atau genetika. Namun, selain faktor keturunan, masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi kualitas seorang anak. Nah, teman-teman, kualitas seorang anak dapat dinilai dari proses tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau keturunan adalah faktor yang berhubungan dengan gen yang berasal dari ayah maupun ibu. Sedangkan faktor lingkungan meliputi lingkungan biologis, fisik, psikologis, dan sosial. Pertumbuhan dan perkembangan akan mengalami peningkatan yang pesat pada usia dini, yaitu dari usia 0 sampai usia 6 tahun. Masa ini sering juga disebut sebagai fase Golden Age. Golden Age merupakan masa yang sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak secara cermat agar sedini mungkin dapat terdeteksi apabila anak tersebut mengalami kelainan. Berikut ini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, teman-teman, masalah yang sering timbul dalam pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan perilaku. Yang pertama yaitu gangguan pertumbuhan fisik. Nah, gangguan pertumbuhan fisik meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Pemantauan berat badan dapat kita gunakan dengan menggunakan KMS atau Kartu Menuju Sehat. Dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Menurut Sojiningsi pada tahun 2003, bila grafik berat badan anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan apabila grafik berat badan di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kekurangan gizi, menderita penyakit kronis, atau kelainan hormonal. Lingkar kepala juga menjadi salah satu parameter yang penting dalam mendeteksi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ukuran lingkar kepala menggambarkan isi kepala termasuk otak dan jaringan cerebrospinal. Lingkar kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrosefalus, megaencefali, tumor otak, ataupun hanya merupakan variasi normal. Sedangkan apabila lingkar kepala kurang dari normal, dapat diduga anak menderita retardasi mental, malnutrisi kronis, ataupun hanya merupakan variasi normal. Yang kedua adalah gangguan perkembangan motorik. Perkembangan motorik yang lambat dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu faktor penyebabnya adalah gangguan perkembangan motorik, yaitu kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Anak dengan cerebral palsy dapat mengalami keterbatasan perkembangan motorik sebagai akibat spastisitas, ateotosis, ataksia, dan hipotonia. Kelainan sumsum tulang belakang seperti spina bifida dan juga dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan motorik. Penyakit neuromuskular seperti muskular distrofi
keterlihatan, keterlambatan, dan kemampuan berjalan. Namun, tidak selamanya gangguan perkembangan motorik selalu didasari adanya penyakit tersebut. Faktor lingkungan serta kepribadian anak juga dapat mempengaruhi keterlambatan dalam perkembangan motorik anak. Yang ketiga yaitu gangguan perkembangan bahasa. Nah teman-teman, kemampuan bahasa merupakan kombinasi seluruh sistem perkembangan anak. Kemampuan berbahasa juga melibatkan kemampuan motorik, psikologis, emosional, dan perilaku. Gangguan perkembangan berbahasa pada anak dapat diakibatkan berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, inteligensia rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Selain itu, gangguan bicara juga disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti sumbi bibir dan cerebral palsy. Yang keempat yaitu gangguan emosi dan perilaku. Nah, teman-teman, selama tahap perkembangan, anak juga dapat mengalami berbagai gangguan yang terkait dengan psikiatri. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan anak. Berikut ini adalah contoh kecemasan yang dapat dialami anak adalah fobia sekolah, kecemasan berpisah, fobia sosial, dan kecemasan setelah mengalami trauma. Gangguan perkembangan privasi pada anak meliputi autisme serta gangguan perilaku dan interaksi sosial. Menurut Wijastuti, autisme adalah kelainan neurobiologis yang menunjukkan gangguan komunikasi, interaksi, perilaku. Sedangkan autisme ini ditandai dengan terhambatnya perkembangan, munculnya gerak-gerakan yang aneh seperti berputar-putar, melompat, atau mengamuk tanpa sebab. Dari materi yang tadi telah saya bagikan, nah teman-teman, ternyata pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang diawali dari konsepsi atau yang biasa kita kenal dengan pembuahan sampai pematangan anak dewasa. Melalui proses tersebut, anak mematang dan segala aspek baik fisik, emosi, intelektual maupun psikososial. Apabila terdapat proses tersebut, maka yang akan berakibat terhambatnya anak mencapai tingkat tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan usianya. Apabila gangguan ini berlanjut, maka akan menjadi suatu bentuk kecacatan yang menetap pada anak. Namun, apabila sejak dini gangguan tumbuh kembang sudah terdeteksi, maka kita dapat melakukan suatu intervensi sesuai dengan kebutuhan anak. Melalui intervensi yang dilakukan sejak dini setelah tumbuh kembang anak pada tahap selanjutnya dapat berjalan dengan baik, sehingga kita bisa mencapai tujuan akhir dari pemantauan dini gangguan tumbuh kembang anak ini. Tentunya adalah harapan kita dan terwujudnya generasi harapan bangsa yang lebih